Baik, selamat hari Sabat bagi kita semua. Renungan kita Sabat ini berjudul Pembenaran, Pengudusan, Pemuliaan. Bahasa Inggrisnya, Justification, Sanctification, Glorification. Kebenaran ini perlu disegarkan kembali agar pengudusan dan pemuliaan sejati menjadi bagian kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 berkata, "Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Inilah gambaran dari pembenaran oleh perbuatan dan pembenaran oleh iman. Kita rangkumkan dalam tabel berikut ini. Orang Farisi berkata, aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku bukan seperti pemungut cukai. Berpuasa 2 kali seminggu, memberi perpuluhan. Sementara pemungut cukai sadar akan kondisinya. Dia berdiri jauh-jauh, tidak berani lihat ke langit. Dia memukul dirinya bahkan dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus berkata kepada para muridnya, orang ini yaitu si pemungut cukai pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu yaitu sang Farisi tidak. Saudaraku dalam Tuhan, pembenaran itu terjadi secara instan, langsung di tempat. Sebab Allah melihat kepada si pemungut cukai kejujurannya akan kondisinya, akan kebutuhannya untuk juru selamat. Si pemungut cukai ini adalah gambaran pembenaran oleh iman. Bukan karena perbuatannya, tapi karena imannya kepada Allah yang adalah juru selamatnya. Hal yang sama terjadi kepada Yosua imam besar. Kita buka Zakaria 3 ayat 2 sampai 4. Dikatakan di sana, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Inilah pembenaran oleh iman, langsung ditarik dari api, pakaian kotornya dilepaskan dan dipakaikan pakaian pesta. Jadi
Pembenaran oleh iman itu sesuatu yang langsung diterima oleh mereka yang oleh iman percaya kepada Allah yang selamatkan mereka, yaitu melalui anaknya. Itu sebabnya yang memberikan baju pesta adalah sang malaikat Tuhan, yang adalah anak Allah. Apakah baju pesta itu? Itu adalah jubah kebenaran Kristus yang menggantikan jubah kotor Yosua, yang adalah perwakilan kita. Perhatikan, anak Allah perintahkan untuk pakaian kotor Yosua agar ditanggalkan, dilepaskan. Sebab pakaian kebenaran anak Allah bukan untuk menutupi kekotoran pakaian kita, tetapi untuk gantikan. Inilah pembenaran oleh iman. Seringkali orang merasa bahwa Yesus menutup kekotoran kita. Kotornya masih ada. Oh tidak, pembenaran oleh iman adalah kotornya harus hilang. Digantikan oleh kebersihan, karakter, ataupun jubah Yesus. Jadi waktu kita datang kepada Bapa, sadar akan dosa-dosa kita, kita berseru kepada Bapa untuk mendapatkan pengampunan, berseru kepada Bapa kebutuhan kita akan juru selamat, maka kita, Bapa, benarkan. Kekotoran dosa kita ditanggalkan dari hidup kita, dan anak Allah pakaikan jubah kebenarannya kepada kita. Dan ini semua karena iman. Itu sebabnya langsung. Tidak ada sedikit pun perbuatan kita, dan ini terjadi secara instan. Pembenaran oleh iman adalah tindakan ilahi, mengubahkan kita, menyatakan kita benar. Sebab kita sadar akan dosa-dosa kita dan berseru memohon pengampunannya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 73, tahun 1896, paragraf 56. Apakah pembenaran oleh iman itu? Itu adalah pekerjaan Allah dalam meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu. Itulah pakaian kotor tadi itu, yang kita rasa sudah bagus, tapi rupanya itu tidak ada artinya. Dan melakukan bagi manusia apa yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Kita tidak bisa kasih bersih jubah kita. Ketika manusia melihat kehampaan mereka sendiri, mereka siap untuk mengenakan kebenaran Kristus. Itulah Yosua imam besar. Dia tahu dia tidak bisa bersihkan dirinya, dia tahu dia tidak bisa tanggalkan jubah kotor itu. Harus atas perintah anak Allah. Itu adalah pekerjaan Allah. Dan pada waktu kita sadar akan ketidakmampuan kita itu, kehampaan kita itu, disitulah baru dapat dikenakan jubah kebenaran Kristus. Sebab tidak ada lagi dari diri kita. Kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Paulus akhirnya sadar akan hal ini. Dia katakan, saya disunat pada hari ke-8, saya bangsa Israel, saya dari suku Benyamin, saya orang Ibrani asli. Tentang hukum Taurat, saya orang Farisi. Tentang kegiatan, saya giat menganiaya jemaat yang turut-turut Yesus itu. Tentang menurut hukum, saya tidak cacat. Itulah Paulus. Tapi segala perbuatannya itu, meski bagi dia sempurna, bagi manusia sempurna, dia katakan apa? Sampah. Pada waktu Paulus mengenal Yesus. Filipi 3 ayat 8 dan 9 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Dalam bahasa Inggris lebih bagus, the faith of Christ, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. The righteousness which is of God by faith. Dalam bahasa Inggris lebih kuat karena dikatakan oleh iman. Kepada Yesus oleh iman. Paulus sadar bahwa dia dibenarkan bukan karena perbuatannya yang dulu, yang dia anggap sempurna. Tapi rupanya itu semua sampah. Pembenaran yang Paulus terima adalah karena iman kepada Yesus.
faith of Christ, yang Allah karuniakan oleh iman, which is of God by faith. Dan ini terjadi secara langsung. Inilah namanya pertobatan. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 21 tahun 1891 paragraf 33. Pengampunan dan pembenaran adalah satu hal yang sama. Melalui iman, orang percaya berpindah dari posisi pemberontak, anak dosa dan setan, ke posisi sebagai warga negara yang setia kepada Kristus Yesus. Bukan karena kebaikan yang melekat, artinya bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Kristus menerimanya sebagai anaknya melalui adopsi. Jika dikatakan melalui adopsi, itu perbuatan si yang mengadop atau yang diadop. Perbuatan dari yang mengadopsi. Segala upaya yang mengurus adalah yang mengadopsi. Yang diadopsi tinggal terima. Ini yang penting kita pahami sebagai umat yang sedang menanti-nantikan Yesus datang segera. Inilah yang dialami si pemungut cukai dan imam besar Yosua. Saat mereka memohon pengampunan dan percaya kepada Allah, maka pengampunan dan pembenaran menjadi bagian mereka langsung. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Signs of the Times, tanggal 3 November tahun 1890, paragraf 1. Ketika melalui pertobatan dan iman kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan hukuman yang ditentukan untuk pelanggaran hukum. Orang berdosa kemudian berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang benar. Dia disukai oleh surga dan melalui Roh memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anak. Jadi pada waktu kita datang kepada Tuhan, sadar akan dosa kita, perlu akan juru selamat, itulah bagian daripada kita bertobat. Dan saat kita bertobat, itulah bagian kita dibenarkan. Kita dapat berdiri di hadapan Allah sebagai orang benar. Sebab yang membenarkan bukan karena kita, tapi anaknya. Inilah pembenaran atau justification, yaitu menerima jasa Kristus melalui kematiannya di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Karena jasa Kristus, kita dapat berdiri di hadapan Bapa layaknya orang yang tidak bersalah. Jadi saat kita terima Kristus sebagai juru selamat kita pribadi, kita dibenarkan. Saat itu, perhatikan kutipan berikut ini dalam Signs of the Times tanggal 19 Mei 1898 paragraf 11. Pembenaran adalah pengampunan sepenuhnya dari dosa. Saat seorang berdosa menerima Kristus oleh iman, saat itu ia diampuni. Inilah hubungannya pembenaran dengan jasa Kristus, yaitu melalui kematiannya. Sebab kematian Kristus, anak domba Allah, menghapus dosa. Pembenaran juga diartikan sebagai kebalikan dari penghukuman. Sebab dosa sudah diampuni oleh jasa Kristus, maka hukuman tidak ada. Kita bebas dari hukuman. Mengapa kita perlu ingatkan kembali akan hal ini? Karena kita semua sesuai waktunya masing-masing sudah menerima pembenaran oleh iman. Masing-masing kita sudah. Bahkan mayoritas dari kita, demikian juga yang hadir di media Zoom, sudah dibaptiskan dalam nama Yesus. Tetapi banyak umat Allah yang berhenti pada pembenaran oleh iman. Begitu menerima pembenaran, banyak yang merasa cukup dan kemudian kembali kepada kehidupan yang lama. Atau melakukan perbuatan-perbuatan diri sendiri untuk membenarkan diri agar layak di hadapan Allah. Namun ada satu hal yang tidak terpisahkan dari pembenaran, yaitu pengudusan. Namun sebelum kita ke pengudusan, kita perlu tahu apa yang Roh Nubuat katakan. Steps to Jesus, halaman 21 paragraf 4 berkata, Roh Kristus menuntun kita untuk bertobat dan diampuni oleh Allah. Jadi, saat kita sadar akan dosa-dosa kita, sadar akan kebutuhan juru selamat, dan berseru kepada Bapa untuk pengampunan, hal itu adalah karena
kita mau menerima pekerjaan Roh Kristus dalam hati kita. Dan tadi dikatakan pengampunan dan pembenaran adalah satu. Karenanya pekerjaan pengampunan dan pembenaran adalah pekerjaan Roh Kristus dalam hidup kita. Sekarang, sesudah dibenarkan, ada satu pekerjaan yang tidak dapat dipisahkan dari pembenaran, yaitu pengudusan. Yesus berkata dalam doanya, Yohanes 17 ayat 17, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Firman-Mu sama dengan firman Bapa, sebab dalam pasal ini Yesus sedang berdoa kepada Bapanya. Artinya Yesus katakan, firman-Mu ya Bapa adalah kebenaran. Dan dikatakan juga bahwa Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Karenanya saat dikatakan firman-Mu ya Bapa, itu adalah siapa? Yesus itu sendiri. Dan dikatakan adalah kebenaran, siapa kebenaran? Yesus juga. Jadi pada waktu katakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, maka yang menguduskan kita adalah Yesus. Apakah salah kita bilang firman dan kebenaran ini adalah Alkitab? Tidak. Sebab memang firman adalah yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang tertulis dalam Alkitab adalah kebenaran. Jadi saat dikatakan dalam kebenaran yang adalah firman Allah, itu adalah Alkitab juga. Tetapi perhatikan dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apakah kita dikuduskan dalam Alkitab? Tentu tidak. Kita dikuduskan di dalam Yesus. Ya. Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kita dikuduskan dalam Yesus. Lalu bagaimana hubungannya dengan firman Allah yang adalah Alkitab? Karena dua-dua benar. Firman adalah Yesus, firman adalah Alkitab. Hubungannya adalah Roh Nubuat bantu kita dalam Special Testimonies on Education halaman 26 paragraf 2. Buku ini, yaitu Alkitab, adalah suara Allah yang berbicara kepada kita. Alkitab membukakan bagi kita firman kehidupan. Karena Alkitab membuat kita mengenal Kristus yang adalah hidup kita. Dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40 Yesus bilang, kamu belajar itu Alkitab, tapi kamu tidak datang kepada saya. Padahal itu menyatakan tentang Dia, tentang Yesus. Agar memiliki iman yang sejati dan kekal di dalam Kristus, kita harus mengenal Dia, sebagaimana Dia dinyatakan di dalam firman. Artinya, agar kita memiliki pembenaran dalam Yesus, kita harus baca Alkitab. Dengan baca Alkitab kita mengenal Yesus yang membenarkan kita, yang menguduskan kita. Jadi penting bagi kita yang mau menerima pengudusan dari Yesus harus baca Alkitab. Umat-umat Tuhan yang menantikan Yesus datang segera harus rajin baca Alkitab. Kita tidak mungkin terima pengudusan dari Yesus kalau kita tidak baca Alkitab. Sebab jangan sampai Yesus yang kita terima, Yesus yang menguduskan kita, Yesus yang salah. Jadi, meskipun kita dikuduskan dalam Yesus, tapi kita perlu kenal siapa Dia. Dan untuk mengenal Yesus yang benar, kita perlu belajar dan baca Alkitab. Sekarang apakah maknanya dikuduskan dalam Yesus? Paulus bantu kita dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Paulus berkata bahwa Allah itu, yaitu Bapa, telah menjadikan Yesus hikmat bagi kita, membenarkan kita, menguduskan kita, dan menebus kita. Jelas bahwa Yesus yang menguduskan kita. Kemudian Paulus katakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan,
Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Sekarang dikatakan ada roh yang menguduskan. Jadi ada Yesus yang Allah jadikan hikmat yang menguduskan kita, dan ada juga roh yang menguduskan. Apakah ada dua roh atau ada dua yang menguduskan? Tentu tidak, hanya satu. Sebab Yesus berdoa kepada Bapanya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Hanya ada satu kebenaran, hanya ada satu firman, yaitu Yesus. Jadi dikuduskan dalam Yesus artinya menerima rohnya. Rohnya Yesuslah yang menguduskan. Jadi ingat, kita bertobat karena rohnya Kristus bekerja dalam hati kita. Kita menerima penarikan rohnya untuk datang kembali kepada Bapa. Kita menerima pengampunan dan pembenaran oleh karena rohnya Kristus. Serta kita dikuduskan oleh rohnya Kristus. Dan pekerjaan pembenaran serta pengudusan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Saat kita dibenarkan, saat itu juga proses pengudusan dimulai. Jadi pada waktu kita memohon pengampunan dan terima pengampunan, saat itu juga kita dibenarkan, tapi tidak berhenti di situ. Begitu kita terima pembenaran, saat itu mulai proses pengudusan. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 3 November tahun 1890 paragraf 1. Kemudian masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan, dan ini bersifat progresif. Jiwa harus dikuduskan melalui kebenaran, dan ini juga dicapai melalui iman. Karena itu hanya oleh kasih karunia Kristus yang kita terima melalui iman, karakter dapat diubahkan. Pengudusan atau sanctification bukan sekejap. Pembenaran sekejap, tapi sesudah itu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dan itu progresif, maju dan berkembang. Itu progresif ya. Maju dan berkembang, bertumbuh makin besar. Bukan hanya maju begitu saja. Dan itu suatu proses. Jiwa dikuduskan melalui kebenaran. Kita dikuduskan oleh dan di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Dan merupakan suatu proses pertumbuhan. Pertumbuhan itu hanya oleh kasih karunia Kristus yang adalah rohnya yang kita terima oleh iman. Berapa lama prosesnya? Manuskrip 9 tahun 1891 paragraf 36. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus maju hari ini lebih daripada kemarin. Itulah progresif. Setiap hari maju tapi bertumbuh. Setiap hari belajar untuk lebih percaya. Sepenuhnya lebih bergantung pada Yesus. Demikianlah kita harus bertumbuh. Engkau tidak langsung mencapai kesempurnaan oleh satu loncatan. Pengudusan adalah pekerjaan seumur hidup. Pekerjaan pengudusan atau sanctification adalah pekerjaan seumur hidup. Itu sebabnya Nyonya White katakan tadi, maju setahap demi setahap, setiap hari. Tetapi bertumbuh lebih setiap hari. Itu sebabnya dikatakan bertumbuh. Kalau bertumbuh dia makin besar dan makin besar. Inilah kehendak Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 3 berkata, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Sekarang, apa makna dikuduskan dalam kebenaran? Tadi kita sudah lihat, kebenaran adalah Yesus. Dan kita dikuduskan dalam Yesus. Caranya dengan menerima rohnya. Sebab rohnya lah yang mengerjakan kebenaran itu. Pembenaran dan pengudusan itu. Tapi apa maksudnya? Christ Object Lesson halaman 384 paragraf 1. Pengudusan jiwa melalui pekerjaan Roh Kudus adalah menanamkan alamiah Kristus dalam diri manusia. Ini maksudnya. Jadi ini pentingnya kita dikuduskan dalam kebenaran, dikuduskan dalam Yesus, itu dengan cara menerima rohnya, agar rohnya bekerja dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menanamkan alamiah Kristus dalam diri kita. Agama Injil adalah Kristus dalam kehidupan. Suatu prinsip yang hidup dan aktif.
Itu adalah kasih karunia Kristus yang dinyatakan dalam karakter dan diwujudkan dalam perbuatan baik. Jadi, pengudusan itu adalah suatu proses, yaitu proses menanam alamiah Kristus dalam hidup kita. Setiap hari kita bertumbuh menuju kepala kita. Jadi pengudusan itu adalah suatu proses menanam, yaitu menanam alamiah Kristus dalam hidup kita. Kita bertumbuh setiap hari menuju kepada Dia yang adalah kepala kita. Alamiah yang mana yang menjadi bagian kita? Apakah kita menjadi sama-sama ilahi dengan Kristus? Tentu tidak. Alamiah yang dimaksudkan adalah dinyatakan dalam karakter. Karakternya menjadi bagian kita. Pengudusan itu sama dengan penyempurnaan karakter. Itulah proses yang berlangsung seumur hidup. Nah, dikatakan tadi, pengudusan jiwa dilakukan melalui pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Roh Kudus yang dimaksudkan tentunya rohnya Kristus, sebagaimana tadi kita sudah lihat. Tapi kita baca lagi, Roh Nubuat katakan, Roh Kudus yang mana yang menguduskan jiwa? Di sini dikatakan pengudusan jiwa melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, Roh Nubuat juga berkata dalam suratnya nomor 26 tahun 1891 paragraf 16. Roh Kristus harus menghidupkan kembali dan menguduskan jiwa. Ya. Jadi ada Roh Kudus menguduskan jiwa, ada Roh Kristus menguduskan jiwa. Artinya Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus. Karena bukan dua roh yang menguduskan, cuma satu yang menguduskan. Karena Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Hanya satu kebenaran, ya, yaitu Yesus. Dan kasih sayang murni untuk Kristus harus dijaga agar tetap hidup dengan kerendahan hati, kepercayaan harian kepada Allah. Kristus harus dibentuk di dalam pengharapan akan kemuliaan. Roh Kristus menguduskan jiwa, karenanya Roh Kudus yang menguduskan jiwa adalah rohnya Yesus. Dan jika rohnya Yesus bekerja dalam hidup kita, maka Kristus terbentuk dalam kita. Dan itulah pengharapan akan kemuliaan, yaitu bersama Yesus dalam kerajaan sorga nantinya. Nah, apakah ada hubungan antara karakter dengan kemuliaan? Sebab tadi pengudusan itu adalah penyempurnaan karakter. Sekarang apakah ada hubungannya karakter dengan kemuliaan? Sebab urutannya pembenaran, pengudusan, kemuliaan. Kita dibenarkan, setelah kita dibenarkan, langsung proses pengudusan berjalan, yaitu proses penyempurnaan karakter. Dan sesudah itu pemuliaan. Apakah ada hubungan karakter dengan pemuliaan? Testimonies for the Church, volume 6, halaman 317, paragraf 3. Dengan memandang, Anda akan berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari karakter ke karakter. Kita dikuduskan dalam rohnya Yesus, yang dengan menanamkan alamiah Kristus dalam hidup kita, khususnya karakternya, itulah kemuliaan. Kita bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karakter kita bertumbuh dari karakter kepada karakter. Progresif, semakin maju, semakin besar, semakin bertumbuh. Ini semua adalah pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Inilah kasih karunia itu. Kita tidak layak untuk terima, tapi Allah berikan dan dikerjakan bukan oleh kita, tapi oleh anaknya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Pembenaran kita terima oleh iman. Pengudusan kita terima oleh iman. Pemuliaan pun kita terima oleh iman. Sebab semuanya yang kerjakan adalah Kristus, oleh kehadiran rohnya dalam hidup kita yang kita terima oleh iman, yang adalah kasih karunia Allah bagi kita, yang kita terima oleh iman. Tetapi buahnya harus ada. Meskipun kita terima oleh iman, buah harus ada. Harus ada wujud dari pekerjaan roh dalam hati kita. Nah, di sini tantangannya. Inilah pentingnya kita pelajari kembali kebenaran ini. Kita segarkan kembali. Kenapa? Karena ada Christian checklist namanya. Pernah dengar istilah Christian checklist?
kita perlu belajari pembenaran, pengudusan, dan pemulihan ini yang kita terima oleh iman agar kita terhindar dari kehidupan Kristen checklist. Inilah kehidupan Farisi. Dia urutkan semua perbuatannya, pencapaiannya, dan karenanya dia merasa layak, benar di hadapan Allah. Si orang Farisi memegahkan diri atas apa yang dia perbuat untuk membenarkan dirinya. Dan Kristen checklist ini cenderung membandingkan checklistnya dengan checklist orang lain. Itu sebabnya si orang Farisi katakan begini, bahwa saya tidak seperti orang pemungut cukai ini. Dia bandingkan checklistnya yang sempurna bagi dia, dibandingkan dengan orang Farisi yang bagi dia tidak sempurna. Checklist si Farisi menurut dia lebih baik dibandingkan checklist si pemungut cukai. Ini menurut si orang Farisi. Inilah Kristen checklist. Sadar atau tidak sadar, itu kita. Kita punya kecenderungan seperti itu. Ya. Dan tidak jarang, Kristen checklist ini memaksakan checklistnya kepada orang lain. Karena dia anggap checklistnya yang benar. Kalau checklist orang lain tidak benar atau tidak sama dengan dia, maka dia anggap orang lain itu tidak selamat. Karena checklist orang lain tidak sama dengan dia yang dia anggap benar. Demikianlah kita. Mau Trinitas, mau anti-Trinitas, sama. Itu pentingnya disegarkan kembali kepada kita. Supaya kita jangan jatuh kepada Kristen checklist. Saya sudah begini Tuhan, saya sudah bikin ini. Saya sudah bikin ini, saya sudah bikin ini, saya sudah begini Tuhan, saya layak. Dan kalau checklist saya ini tidak diikuti orang lain tidak selamat. Yang berhak punya checklist Bapa. Berikut checklistnya Bapa. Sadar akan dosa-dosanya. Bapa lihat, si A datang, dia sadar akan dosa-dosanya, cek. Lalu orang itu sadar kebutuhannya akan juru selamat, Bapak cek. Lalu orang itu memohon pengampunan kepada Bapak, Bapak cek. Bapak ampuni dan oleh karena itu Bapak benarkan, cek. Dan setelah dibenarkan, orang itu bertumbuh dalam pengudusan, Bapak perhatikan hari demi hari. Oh, dia bertumbuh, ya, cek. Dan pada pertumbuhannya itu Bapak lihat bahwa alamiah Kristus yang ditanamkan dalam hidupnya. Cek. Dan pada waktu alamiah itu sudah penuh, terbentuk Kristus dalam hidupnya, karakternya menjadi karakter Kristus, Bapak cek. Yang berhak punya checklist Allah Bapa, bukan kita. Karena semua pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah dalam hidup kita. Dan kalau dia yang kerjakan, dia yang berhak punya checklist. Ini sudah belum? Ini sudah belum? Oh, oke. Tapi kita suka putar balik. Kita buat checklistnya, kita checklist sendiri. Oh, saya sudah datang ke gereja jam 9. Saya sudah tidak makan daging. Saya sudah bayar perpuluhan. Saya sudah begini. Semua saya. Ini pentingnya kita disegarkan. Agar jangan jatuh ke Kristen checklist. Inilah yang disebut dengan pembenaran oleh perbuatan. Kristen checklist. Kalau mau pembenaran oleh iman, kita ikut checklistnya Bapa. Checklistnya Bapa adalah pembenaran oleh iman. Checklistnya orang Farisi, pembenaran oleh perbuatan. Penting bagi kita terima checklistnya Allah Bapa. Semuanya oleh iman dan dikerjakan oleh Roh Anaknya. Baik pembenaran, baik pengudusan dan pemuliaan oleh iman sebab anak yang kerjakan. Dan jika semua checklist terpenuhi, maka itulah keselamatan. Tetapi mungkin kita bukan Kristen checklist. Ada yang bilang, wah saya bukan Kristen checklist Pak. Tapi mungkin kita Kristen Taman Eden. Ada istilah kedua. Ya. Jadi ingat, Kristen checklist, yang kedua Kristen Taman Eden.
Apa itu Kristen Taman Eden? Kristen yang menjadi Allah atau menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Percaya kepada dusta setan. Meski tidak menurut kepada Allah, tidak akan mati. Dengan kata lain, meski tidak hidup kudus, bisa selamat. Yang penting saya sudah dibenarkan, sesudah itu yang saya tahu adalah itu yang terbaik. Yang saya tahu, yang saya tentukan. Apakah ini baik atau jahat, itu atas saya punya penentuan. Sebab saya tahu apa yang baik, apa yang jahat. Ingat renungan tadi pagi. Suratnya nomor 69 tahun 1897 paragraf 25. Namun kejahatan terbesar terjadi ketika manusia menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Ketika ia bangkit dan mengikuti standar manusianya sendiri yang bertentangan langsung dengan standar Tuhan. Ketika manusia jatuh, standar dirinya sendiri terangkat dan karakternya pun demikian. Yang menyenangkan pikiran duniawi, kehendak dan cara manusia menjadi hukumnya. Jadi Kristen Taman Eden itu adalah orang yang menjadikan dirinya hukum. Kalau saya bilang begini atau saya buat begini, itu yang benar. Orang lain mau koreksi, mohon maaf, bagi saya ini yang benar. Kristen checklist dan Kristen Taman Eden ada persamaannya, yaitu semua yang tentukan diri sendiri. Hanya bedanya, Kristen checklist berusaha menurut hukum dengan kekuatannya sendiri. Dengan harapan selamat. Oh, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Saya pasti selamat. Sementara Kristen Taman Eden menolak turut hukum, tapi berharap selamat juga. Berharap tidak mati. Saudaraku dalam Tuhan, kita semua percaya bahwa Yesus datang segera. Bahkan kita percaya undang-undang hari Minggu tidak lama lagi akan ditegakkan. Dan untuk itu kita mulai bersiap. Checklist sudah mulai kita buat agar persiapan kita maksimal. Namun jangan lupa, kebutuhan terbesar kita adalah checklist Allah Bapa. Anaknya akan segera datang. Adakah checklist Bapa terpenuhi dalam hidup kita? Yesus datang segera, Bapa lihat anak-anaknya ini bersiap menyambut anaknya. Pada waktu dia lihat checklistnya, wah masih belum. Bagaimana ini? Kaum OTG ini. Ya. Mereka percaya pembenaran oleh iman oleh roh anaknya. Tapi pekerjaan hidup mereka Kristen checklist atau Kristen Taman Eden. Bagaimana ini? Tantangan terbesar kita adalah lingkaran yang merah. Dari atas sampai ke merah, itu umumnya kita sudah terima. Kita sadar akan dosa, sadar. Kita sadar akan kebutuhan juru selamat, sadar. Kita mohon pengampunan, mohon. Kita terima pembenaran, terima. Terlebih pada waktu kita dibaptiskan. Tapi sesudah itu, merah. Berhenti. Bukan oleh iman lagi, tapi oleh perbuatan. Yaitu tadi, Kristen checklist dengan Kristen Taman Eden. Ini tantangan terbesar kita. Mau Trinitas, mau anti Trinitas, dua-dua sama. Tidak bedanya. Disinilah itu masalah. Sehingga checklist berikutnya, yaitu alamiah Kristus ditanamkan dan Kristus terbentuk dalam hidup kita, tidak bisa. Berhenti di sini. Sebab semua yang tentukan diri kita. Apakah menurut hukum atau melawan hukum. Semua yang tentukan kita di sini. Kembali, kita berhenti di lingkaran merah ini. Segala sesuatu sudah bukan oleh iman tapi oleh perbuatan. Tanpa kita sadari, ingat tadi renungan tadi pagi. Mereka yang melanggar hukum, melanggar perintah Allah, mereka teruskan itu tanpa mereka sadari, terus melanggar dan melanggar terus tanpa mereka sadari. Jadi oleh karena itu pentingnya kita diingatkan kembali, karena kita percaya Yesus datang segera. Bertumbuh dalam pengudusan hanya dalam Yesus, yaitu menerima rohnya. Berjaga dan bersedia, amati tanda-tanda zaman. Bersiap
untuk menyingkir. Tetapi terlebih dahulu pastikan Kristus dalam hidup kita. Sebab Kristus dalam kita itulah pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Karenanya, biarlah checklist ilahi menjadi bagian kita. Semuanya oleh iman. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Yang membenarkan, yang menguduskan, dan memuliakan. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita semua yang percaya Yesus datang segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bertelut, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas nasihat, pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Kami sering berhenti di pembenaran. Proses pengudusan tidak kami jalani oleh iman, tetapi oleh perbuatan kami. Kristen checklist, Kristen Taman Eden. Dan kiranya pada pagi hari ini, pembaharuan menjadi bagian hidup kami. Agar setiap perbuatan kami, buah-buah yang keluar adalah pekerjaan Kristus dalam hidup kami. Apapun itu. Dan itu bukan menjadi kebanggaan kami, karena itu bukan pekerjaan diri kami. Itu adalah kasih karunia Allah dalam hidup kami, pekerjaan Bapa dalam hidup kami melalui anaknya. Dan biarlah melalui pengalaman ini, kami sebagai umat-umat yang percaya Yesus datang segera, memiliki satu roh. Kami bukan membandingkan checklist masing-masing. Kami bukan menjelekkan checklist orang lain. Tetapi kami meminta agar Engkau ya Bapa memeriksa checklist-Mu dan pastikan oleh kehadiran anak-Mu dalam hati kami terpenuhi semua checklist. Tuhan kasihani kami. Kami sering lupa tanpa kami sadari menjadi hukum bagi diri sendiri. Kami merasa tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang jahat. Kami seringkali berlaku seperti Allah. Oleh karenanya, ampuni kami. Biarlah melalui pengalaman pagi hari ini, kami menjadi umat-umat Tuhan yang berserah, sama seperti Yesus, menuruti akan perintah-perintah Allah, melakukan kehendak-Mu ya Bapa, hingga pada akhirnya, bila mana Roh-Nya bekerja, hari demi hari kami bertumbuh, semakin hari semakin serupa dengan Dia, alamiah Kristus ditanamkan dalam kami, karakternya menjadi bagian kami, dan saat Yesus datang kedua kali, kami boleh bersama Dia dalam kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.